Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari praktikan sesi Jumat Lab Simulasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri dari kelompok 106. Di sini kami menjelaskan mengenai modul PHP dan juga database. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai codingan saya, kemudian tampilan web yang akan dijalankan, kemudian localhost yang kita gunakan nantinya, kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya mengenai analisa jurnal yang sudah kami buat dan sudah ter-ACC oleh asisten laboratorium sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja saya share screen. Sebelumnya, tolong izinkan saya dulu untuk share screen. Oke, sebelumnya yang pertama kita klik dulu SAM di aplikasi suatu software dari Windows kita ataupun Linux kita, karena untuk software nantinya akan berguna untuk database-nya. Kemudian kita klik start. Untuk MySQL kita klik start, kemudian kita klik admin. Nah, maka akan langsung muncul di localhost kita di phpMyAdmin. Di sini ada keterangan penjualan coklat. Nah, di sini udah saya buat mengenai tab tabel customer, tabel karyawan dan juga tabel produk. Di sini coba kita klik dulu tabel customernya. Ini udah ada beberapa yang udah pesan. Di sini ada Sukma, Santoso, Muti, Ram, dan Asuka Alra. Dikarenakan minimal 5 pemesanan yang akan dipesan nantinya di web kita. Kemudian ada TB karyawan, TB karyawan ada 2. Ada saya juga ada partner saya, juga ada passwordnya. Kemudian di TB produk, produk ini nantinya apa aja yang akan ditampilkan. Maksudnya produk apa aja yang akan dijual belikan di website kami. Kemudian sebelumnya untuk masuk ke dalam tampilan webnya, kita terlebih dahulu untuk ngoding di Visual Studio Code. Kita klik aja Visual Studio Code di software udah terinstall. Nah, berhubung dari ini udah saya bikin codingannya berupa PHP dan juga HTML disambungkan ke PHP-nya tadi. Di sini jangan lupa ada beberapa kategori yang ada dimasukkan, yaitu ada di home, ada di about us, ada di contact, ada di login, dan juga ada di produk-produk yang akan diperjualbelikan nantinya. Kemudian di sini ada kurang lebih 15 codingan. Yang pertama ada index. Index di sini hostname, localhost, username-nya root, passwordnya, definisinya penjualan coklat sesuai dengan database-nya. Pokoknya SQLi, connect, hostname, surname, password, dan DB name, ordai, akan terhubung dari database, MySQL number, query, dan juga sebagainya. Di home juga ada template dari apa namanya em, dari Tailwind komponen. Di sini ada detailnya penjualan coklat, kemudian ada script SRC-nya ini untuk memanggil scriptnya yang ada di sana. Kemudian ada navbar dan menu. Di navbar dan menu ini ada beberapa, yaitu ada home, ada bot, ada kontak juga. Kemudian di sini ada beberapa katalog produk yang ditampilkan, ada KitKat, Tracer, dan sebagainya. Kemudian di bawah juga ada beberapa kontak yang di sebelum di kontak itu ada kayak latar belakang pengguna ataupun latar belakang pendiri, yaitu ada Alfonso juga Mutiara Rahmi, ada kategori juga. Kemudian ada join us, we are, ini sudah terhubung ke dalam login. Kemudian ada hubungannya kemana di ketika klik Twitter, hubung ke Twitter pendiri. Kemudian ketika klik Shopee maka akan masuk ke dalam Shopee penjual. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada flex, kelasnya flex untuk penataan teks ataupun penataan gambar nantinya. Kemudian ada href. Nah, href di sini tujuannya untuk memanggil memanggil ke apa? Ke login, nantinya login href ke about us. About us ini cocokkan ke codingan sudah kami bikin tadi, yaitu home about us bot underscore us.php. Nah,
seperti ini. Ini kan kodekan dari about_us.php. Nah, kalau kontak ya juga dipanggil href kontak.php dipanggil. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian ada class, ada src source. Ini tujuannya adalah untuk menampilkan gambar yang sebelumnya kita tidak bisa menemukan gambar kecuali di laptop kita, tapi kita bisa menggunakan browser EFDDB untuk menampilkan segala keperluan yang akan kita tampilkan di web dan nantinya. Kemudian ada text justifier dan sebagainya, itu cuma template aja kayak di modul kemarin untuk menggeser-geser sekiranya mau kemana, apa namanya, teks ataupun gambar yang kita bikin nantinya. Kemudian kita coba kita running di sini ya, di HTTP. Nah, di sini ada home dari penjualan coklat, ada PT Coklat Factory, di sini ada beberapa produk yang katalog produk yang akan ditampilkan. Kemudian ada pendiri di sini, kemudian ada join us, we are hearing, kemudian ini ada kontak-kontak dari para pendiri juga vendor. Kemudian di sini ada juga dari about, ini ada apa aja. Nah, ini dari kode HTML kemarin ditempel di sini. Kemudian untuk kontak asli sendiri langsung berhubung ke WhatsApp dari pemilik, kemudian Instagram ini juga langsung terhubung ke Instagram dari pemilik untuk membeli. Kemudian ada dari kontak juga di sini, ada WhatsApp, WhatsApp ini langsung masuk ke pemilik, langsung Instagram juga masuk ke pemilik, kemudian di follow Telegram juga langsung masuk ke Telegram pemilik, kemudian di Line juga masuk ke dalam Line pemilik. Nah, di sini kemudian ada di menu login. Menu login nanti ini adalah untuk masuk ke dashboard dari perusahaan web yang kita tuju. Contohnya kita udah masukkan di database tadi di localhost-nya, di sini ada DB karyawan. Kita klik aja DB karyawan, kemudian ada alvin_sukma, passwordnya sampai 5. Coba kita login dulu, alvin_sukma, passwordnya 12345, kemudian kita klik login, maka berhasil login karena sesuai dengan apa yang kita masukkan di localhost penjualan coklat. Kemudian ada di data produk di sini adalah produk yang akan ditampilkan tadinya. Itu apa aja? Di sini ada beberapa produk yang sudah ditampilkan, ada tambah data produk juga. Tinggal kita tambahkan juga di sini nomor pesan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stoknya berapa, sudah ada di sini. Sudah kita tambahkan saja. Kemudian di data customer, di sini apa aja yang pesan kita masukkan di sini, tambah data customer pun seperti ditambah data produk. Nah, bedanya apa di database-nya? Kalau data produk masuk ke dalam penambahan data produk, masuk ke dalam penambahan data produk, kemudian penambahan data customer, masuk ke dalam data penambahan customer. Seperti itu. Kemudian ada profile, di sini ada profil pendirinya, karyawan, itu bisa login di sini. Itu seperti ini. Kemudian ke dashboard lagi, sini cuma tambah seperti ini dari telepon komponen sebenarnya. Kemudian di about us juga seperti itu tadi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pemanggilan href login ke PHP, contohnya seperti apa dari navbarnya sendiri, kemudian ya semuanya lah dicocokkan panggilan ke siapa agar tidak terjadi error. Kemudian ada kontak juga di sini, kita mau menampilkan apa aja ke WhatsApp ataupun ke sebagainya. Kemudian login ini nantinya masuk ke dalam dashboard web, belum ke home-nya. Nah, sini rawan error ya teman-teman. Jadi lebih diberikan lagi untuk semikolon dan juga codingannya ini masuk ke dalam metode apa. Seperti itu. Kemudian ke dashboard. Dashboard juga ini kurang lebih dari 200 lebih codingan mengenai dashboard sendiri. Ada beberapa artikel dan juga apa namanya penambahan komponen, data produk juga seperti itu. Data produk, data customer itu juga sama halnya seperti itu. Data produk itu 1112, data customer 212, cuman yang ada yang beda adalah habis customer, ini ada di habis customer juga, ada di profile, ada di update. Update ini adalah mengupdate apa yang akan diupdate. Contohnya di ID karyawan, nama karyawan, nomor umur dan telepon itu agar bisa login ke dalam codingan kita. Hapus produk di sini ada juga hapus produk, hapus customer. Tujuannya adalah bisa mengontak-ganti apa yang kita pesankan dan juga apa yang memperbarui. Tambah customer juga itu bisa memperbaruinya. Kemudian ada, kalau terakhir kalau nggak salah ada logout di sini.
Ada logout di sini seperti kayak indeksnya tadi masuk ke dalam apa, sehingga pindah home ke PHP-nya sendiri. Oke, coba kita klik logout ya teman-teman. Langsung kita klik logout, maka langsung masuk ke dalam home tampilan dari web yang kita gunakan tadinya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai codingan web dan juga tampilan web. Kemudian database yang kami gunakan di PHP-MyAdmin, kemudian ada beberapa software itu SAM dan juga dari Visual Studio Code. Mungkin itu aja bisa disampaikan. Dan untuk penjelasan jurnal akan disampaikan oleh partner saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan partner saya bisa menjelaskan tentang jurnal kami yang terasas oleh hasil laboratorium. Oke, baik, izin melanjutkan mengenai penjelasan dari jurnal modul 3 kami dengan judul PHP dan Database. Di sini kami memiliki latar belakang dari sistem informasi sendiri dan modul ini yaitu PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source, di mana PHP itu menjalankan instruksi pemrograman saat proses running time. Kemudian PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, sehingga skrip dari PHP nanti akan diproses di dalam server. Sedangkan database itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terhubung, sehingga dapat diakses dengan mudah. Atau secara sederhananya, database atau basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Kemudian, dari modul 3 ini berisikan tentang permasalahan dari 2 mahasiswa fresh graduate yang ingin memiliki usaha penjualan coklat. Mereka memiliki keinginan untuk mengembangkan website yang telah dimiliki dengan tujuan dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak. Dan mereka juga ingin membuat web yang dapat diakses oleh karyawan dari perusahaan tersebut melalui form login. Kemudian ditambahkan dengan tampilan web yang menarik dengan script coding bantuan bahasa pemrograman PHP. Sehingga dapat didapatkan rumusan masalah pada modul ini, yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web penjualan coklat di perusahaan Coklat Factory. Untuk tujuan praktikum yang kami ambil, yang pertama ada praktikan mampu memahami bagaimana cara menghubungkan bahasa pemrograman PHP dengan database. Kedua, praktikan mampu mengetahui software apa aja yang dapat digunakan untuk menunjang pembuatan website. Dan yang ketiga, praktikan mampu membuat suatu database menggunakan MySQL dan software XAMPP pada studi kasus penjualan coklat di Coklat Factory. Baik, masuk ke tinjauan pustaka. Di sini kami mengambil materi tentang SIM sendiri, yaitu sistem informasi. Kemudian ada PHP juga atau hypertext processor. Dan yang terakhir ada database. Kemudian masuk ke langkah-langkah pengerjaannya. Di sini kami memiliki studi kasus, yaitu perusahaan Coklat Factory mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan tersebut melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Kemudian manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang dihubungkan itu dengan database dapat dengan menggunakan PHP. Website sudah dihubungkan dengan database menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk, customer, hapus data produk dan customer, dan lain-lain. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query
dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet pada modul sebelumnya. Dan berikut ini adalah script coding, website perusahaan, dan database yang sudah pernah saya kerjakan. Yang pertama di sini ada script index PHP, kemudian ada script home, kemudian ada script about us, kemudian dari script contact, kemudian ada script login, kemudian ada script dashboard, dan script profile, script update profile, hapus produk, kemudian ada script logout, kemudian ada script data produk, script hapus customer, script hapus produk, kemudian ada lagi script tambah customer. Terus yang terakhir ada script tambah produk. Total dari script yang sudah dikerjakan itu ada 16 script. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan, di mana menghasilkan output dari script codingan yang sudah dikerjakan, yaitu perusahaan Coklat Factory merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan coklat. Kemudian perusahaan ini mempunyai keinginan untuk membuat sistem pembelian coklat yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login. Oleh karena itu, perusahaan tersebut membuat website dengan menggunakan HTML dan Tailwind CSS, dan ini adalah hasil dari output tersebut. Di sini ada output dari tampilan home sendiri dari website, kemudian ada output tampilan about us, kemudian ada tampilan output dari kontak, kemudian ada output tampilan login untuk karyawannya, kemudian ada tampilan dashboard, ada tampilan profile, tampilan data produk, tampilan tambah data, tampilan data customer, dan tampilan data customer. Nah, untuk analisis outputnya sudah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya, bahwa untuk beberapa script akan menghasilkan beberapa output yang ada, dengan contoh misal elemen tag H2 ini nanti untuk penulisannya dapat dilihat di latar belakang founder di perusahaan, di hasil outputnya nanti, dan seterusnya. Nah, di sini itu ada output dari script CSS, juga ada output script dari coding PHP itu sendiri. Kemudian, untuk kesimpulan yang sudah kami dapatkan dari rumusan masalah tadi, yang pertama, kami mendapatkan kesimpulan bahwa PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolahan data pada suatu server. Kemudian data yang dikirim oleh user client akan diolah dan disimpan pada database web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk menjalankan kode-kode pemrograman PHP, file harus diupload ke dalam server dan PHP digunakan sebagai penghubung HTML dan MySQL. Kemudian PHP MySQL membuat web dinamis. Pada MySQL menampung data seperti konten yang dapat berubah dalam web dinamis, sedangkan PHP untuk menghubungkan query yang adalah di MySQL untuk menampilkan data dalam web dan menyimpan daya dalam MySQL. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua yaitu database merupakan kumpulan data atau informasi yang telah disimpan dengan aturan dan ketentuan tertentu
serta saling berkaitan sehingga bisa memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola informasi menggunakan program komputer. Sedangkan software XM yang berisi data mengenai penjualan coklat dan PHP diterapkan dalam HTML website perusahaan yang telah dibuat di mana penerapannya dengan disisipkan dalam file HTML. Kemudian yang ketiga yaitu pengaplikasian MySQL dalam penjualan coklat di perusahaan Coklat Factory adalah digunakan untuk membuat database yang berisi data perusahaan. Kemudian ada beberapa script dari MySQL yang digunakan adalah MySQL _query dan lain-lain. Sedangkan pengaplikasian dari PHP sendiri dalam penjualan di Coklat Factory ini pada file HTML beberapa halaman yaitu ada login, dashboard, profile, update profile, data produk, tambah data produk, data customer, tambah data customer, hapus data, sampai dengan logout. Dan contoh dari script PHP sendiri yang digunakan yaitu session_start dan lain-lain. Kemudian dari software sendiri yaitu software ini, XM ini merupakan software yang dikembangkan oleh sekelompok tim Apache Friend pada 2002 dan bisa didapatkan secara gratis dengan label General Public License. Dan XM ini memiliki berbagai berbagai program dan mendukung berbagai sistem operasi yang umum digunakan seperti Linux, Windows, Mac OS, dan Solaris. Kemudian untuk saran yang didapat yaitu yang pertama sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software XM sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang terakhir, sebaiknya praktikan memahami dan mempelajari terlebih dahulu langkah-langkah atau proses pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan rinci supaya dapat meminimasi error pada saat running program. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.